selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita, ya betul, ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, yuk siapa yang mau memimpin doa? Langsung tunjuk tangannya Sita. Oke, silakan Sita. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, Sita, terima kasih Sita yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak hadir di sini? Oke. Oh, ternyata hadir semua ya. Oke. Sekarang ada yang tahu kita membahas tentang apa? Yang tahu angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Ya, sekarang kita membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini ada yang tahu pengertian hak? Nah, betul. Hak ialah sesuatu yang wajib untuk kita dapatkan. Nah, hak itu merupakan juga suatu hal yang harus didapatkan oleh seseorang untuk dapatkan seseorang, dan hak itu sudah ada sejak lahir atau sebelum lahir pun sudah ada hak untuk hidup ya. Oke, sekarang kita sudah mengerti tentang pengertian hak. Nah, ada yang tahu pengertian tentang kewajiban? Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangan deh, siapa yang tahu? Agar teman-teman yang belum tahu bisa menjadi tahu. Oke, Sita mau jawab apa itu kewajiban atau pengertian kewajiban apa? Oke, betul sekali Sita. Kewajiban ialah tugas atau tanggung jawab yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh setiap orang. Oke, lalu untuk contohnya apa? Nah, ada yang tahu contohnya apa? Yang tahu boleh deh tunjuk tangan lagi. Ayo, ada yang tahu? Oke, Clara mau jawab. Contoh dari hak seperti apa? Oke, benar Clara. Jadi menurut Clara, contoh dari hak itu sendiri adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, berlanjut tentang hak, ada yang mau lagi memberikan contoh hak? Nah, di sini Ibu ingin kelas ini memberikan 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban. Oke, siapa lagi yang mau mewakili? Oke, Rena. Dipersilahkan. Iya, betul sekali Rena. Rena memberikan contoh tentang hak, yaitu ia memberikan hak bahwa mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ya, betul sekali. Nah, berarti si Rena memberikan contoh tentang hak anak dalam keluarga ya. Oke, lalu siapa lagi yang mau menambahkan? Angkat tangan. Ya, silakan Cia. Ya, betul sekali Cia. Cia mengatakan bahwa kita mendapatkan hak tentang hukum. Betul, kita memiliki hak perlindungan terhadap hukum terutama undang-undang. Nah, untuk hak sudah beres ya. Sudah 3 contoh yang diberikan oleh kelas. Nah, sekarang kita beralih ke 3 contoh kewajiban. Nah, siapa yang mau berikan 3 contoh kewajiban? Ayo, yang pertama.
Oh iya, Veva. Ayo silakan, Veva. Oke, membayar pajak. Mantap sekali, betul. Kita sebagai warga negara Indonesia harus membayar pajak. Contohnya membayar pajak tanah, pajak motor. Nah, lalu ada yang mau jawab lagi untuk melengkapi? Ya, betul sekali, membayar listrik. Betul, kalau tidak membayar listrik pasti akan padam ya kan? Nah, betul sekali. Lalu ada yang mau menambahkan lagi? Iya, betul sekali. Poskamling. Jadi, Ica mengatakan bahwa mengikuti poskamling itu merupakan kewajiban dan kewajiban. Nah, kewajiban itu apa ya? Nah, kewajiban dalam masyarakat. Nah, oke, kita sudah membahas mengenai pengertian dari hak dan kewajiban. Lalu masing-masing dari kalian juga sudah memberikan contohnya, 3 contoh hak dan 3 contoh kewajiban. Nah, untuk itu kita akan membuka buku paket dari halaman 75. Oke, kita buka ya. Halaman 75. Nah, di sini ada kutipan dari Injil Matius bab 22 ayat 21. Nah, apakah di sini ada yang mau membacakan tentang perikop yang terdapat pada buku ini? Ayo. Nah, apakah di sini ada yang mau membacakan tentang perikop yang terdapat pada buku ini? Oke, ya dipersilahkan untuk Sita. Nah, terima kasih untuk Sita. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, nah dari bacaan ini kita mengetahui bahwa Yesus pun mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, contohnya apa sih dari perikop ini? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi perikop ini mengajarkan kita bahwa Yesus itu meminta kita agar taat membayar pajak. Nah, di sini siapa sih yang mempertanyakan hal tersebut kepada Yesus? Ayo, siapa? Ya, silakan Erijun. Betul sekali, orang Farisi. Ya, orang Farisi bertanya kepada Yesus. Jadi, pada saat itu orang Farisi niatnya ingin menjebak Yesus. Mereka bertanya, apakah kita wajib membayar pajak kepada Kaisar? Nah, lalu Yesus mau menjawabnya dengan begini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, di sini ada 2 kata yang wajib, berarti berkaitan dengan kewajiban. Jadi kita harus memiliki kewajiban, menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Oke, lalu apakah ada yang tahu contoh hak sebagai pelajar? Ya, dipersilahkan. Nah, contoh sebagai pelajar itu ialah mendapatkan pendidikan yang layak. Sama seperti anak-anak semua yang di sini diberi fasilitas seperti buku cetak, terus diberi fasilitas tempat duduk, nah, dan juga pembelajaran yang mumpuni. Nah, di balik itu anak-anak juga mempunyai kewajiban untuk membayar uang SPP. Nah, kalau anak-anak tidak membayar SPP, anak-anak tidak memperoleh hak seperti yang Ibu sebutkan tadi. Nah, seperti itu tentang hak dan kewajiban dalam lingkungan sekolah. Hak kita dalam keluarga itu Ibu akan sebutkan ya. Kewajiban kita sebagai anak yang pertama,
kita harus membantu orang tua. Nah, yang kedua, menghormati orang tua sama seperti yang terdapat dalam 10 perintah Allah. Nah, kita harus menghormati orang tua kita. Itu sebuah kewajiban kita. Nah, hak kita sebagai anak yaitu kita memperoleh pendidikan. Orang tua membayarkan atau memberikan kita dana untuk sekolah, dan kita menjalankan kewajiban kita untuk belajar. Nah, berarti kita menghargai usaha dari orang tua kita, begitu. Oke, nah sebenarnya dari hak dan kewajiban itu, apa yang kita dapatkan pemaknaan begitu? Ada yang tahu? Ya, dipersilahkan Wina. Ya, betul sekali. Jawabannya mantap sekali. Jadi, dari pembelajaran ini, Wina menangkap bahwa pribadi harus mempunyai kewajiban dan hak harus diimbangi, ya antara hak dan kewajiban. Jadi, kita tidak boleh hanya ingin memiliki hak ini, ingin itu. Nah, namun kita tidak menjalankan kewajiban kita, karena Tuhan sendiri itu mengajarkan kita untuk menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Nah, alangkah awal kita untuk mengikuti perintah Yesus, ya ini, anak-anak berangkat sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun, mendengarkan guru sedang menjelaskan, lalu mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Oke. Nah, dari hal tersebut, kita juga menjalankan tanggung jawab, menghargai orang tua, lalu kita mendapat keuntungan yakni ilmu untuk masa depan kita. Nah, untuk itu, dari perikop ini, Ibu mengharapkan anak-anak dapat termotivasi agar menjalankan kewajiban, sehingga dapat diimbangi dengan hak dari masing-masing pribadi. Nah, oke. Untuk itu Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga tujuan dari pembelajaran kita dari hari ini tentang hak dan kewajiban, lalu ditambah dengan perikop kitab suci berkaitan dengan Yesus memerintahkan kita agar dapat menjalankan kewajiban melalui peristiwa di mana orang Farisi menginginkan pendapat Yesus. Semoga tujuan dari pembelajaran ini bisa memotivasi anak-anak sehingga kita dapat hidup seimbang antara hak dan kewajiban. Semoga semua selalu dilimpahi kesehatan dan semoga selalu dilindungi. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Selamat pagi, berkah dalam.